iklan kita di Shopee tidak boncos. Nah, ada beberapa variabel yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita cross check. Yang pertama, teman-teman itu harus cek dulu profit per produk itu berapa. Karena untuk mendapatkan laba bersih di Shopee itu banyak sekali variabel yang harus kita kurangkan. Yang pertama, harga jualnya berapa, kemudian nanti akan dikurangi oleh HPP atau modalnya produk itu berapa, kemudian nanti setelah itu laku ada pajak penjualan dari Shopee yang besarnya itu berbeda-beda tergantung dari jenis produk apa yang teman-teman jual. Untuk fashion, aksesoris, untuk barang kerajinan itu persentase pajaknya beda-beda. Yang keempat itu ada biaya packing, karena kalau kita jualan online pasti kita akan kirim barangnya, pengiriman pasti di packing itu ada kosnya. Kemudian juga ada biaya iklan. Nah, dari semua variabel ini ada yang tetap, ada yang naik turun. Yang variabel yang tetap itu adalah harga jual, kemudian HPP dan pajak. packing itu tetap, tapi yang iklan ini variabelnya bisa naik turun. Saat iklan ini lebih dari profit berarti kita boncos, saat iklan lebih kecil berarti kita bisa meraih profit. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan agar iklan kita tidak boncos. Yang pertama, kita langsung ke Shopee di sini. Yang pertama, usahakan toko teman-teman semua itu profesional. Dilihat dari luar itu kelihatan berkualitas. Contoh ya, semua foto yang muncul di sini itu semuanya satu tone atau satu warna. Ada yang backgroundnya coklat, agak gelap, backgroundnya kayu, tapi masih satu tone, sehingga saat dilihat itu dia lebih eye catching, sehingga ini bisa meningkatkan trust pembeli ke toko kita. Yang kedua, setiap produk itu wajib bagus dan berkualitas fotonya, minimal ada 5. Jadi setiap sisi jualan apapun itu, jualan baju, jualan tas, jualan sepatu, harus jelas minimal ada 5 dari semua sisi, dari depan, dari atas, dari sampai kanan, sampai kiri, dan saat dipakai. Kalau jualan barang-barang yang memang untuk dipakai, seperti itu ya, jelas. Dan yang ketiga, setiap produk wajib ada videonya, karena ini bisa meningkatkan trust dan lebih bisa meningkatkan minat pembeli untuk membeli produk teman-teman semua. Yang ketiga, deskripsi juga harus jelas, karena kebanyakan orang yang beli di online dia tanya stoknya ada atau tidak, ready atau tidak. Itu sebabnya deskripsinya saya tulis paling awal caps lock semua, ready stock dan dijamin asli 100%. Karena pertanyaan stok ada atau tidak adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan pembeli. Nah, setelah bagian internal toko ini kita beresi, baru kita ngurusi iklannya. Jadi iklan itu merupakan strategi terakhir yang harus kita benahi. Kalau tokonya masih berantakan, budget iklannya bisa boros. Kalau fotonya jelek diiklankan lebih boros, karena minat orang membeli semakin kecil. Itu sebabnya bagian dalaman toko harus diberesi lebih dahulu. Nah, lanjut kita masuk ke bagian iklannya. Kita masuk ke bagian iklan Shopee di sini. Kemudian kita cek beberapa iklan di sini. Kalian bisa sortir dulu di sini bagian persentase biaya iklan terhadap penjualan atau ACOS ini di setting yang paling boros. Nah, yang paling boros berapa? Tinggal kita klik di sini. Nah, di sini paling boros adalah ini 77%. Boros artinya iklan ini memakan 77% dari harga produk. Boros berarti kita cek di sini, sehingga biaya konversinya tinggi 135.000, padahal harga barangnya hanya 175. Nah, strateginya ada dua. Yang pertama ya, bisa setting modal harian kecil aja, bisa 5.000, bisa 10.000, yang penting di bawah laba bersih.
Yang kedua, kita bisa setup atau setting ulang dalaman kata kuncinya. Kita bisa klik di sini. Oke, kemudian kita amati di sini. Nah, ini pakai iklan otomatis, sehingga ini yang menyebabkan boros. Harga 175, sedangkan iklannya 135, udah pasti rugi. Langsung kita off. Oke. Oke, kita pindah lagi ke yang lain. Kita sortir dulu bagian yang paling boros. Kita amati borosnya itu karena apa? Karena salah pilih iklan, atau mungkin salah kata kuncinya, atau bisa juga karena otomatis. Itu bisa kita amati dari settingannya. Oke, kita sortir lagi. Kita pastikan yang mana yang berjalan. Kita sortir yang paling gede. Oke, ketemu, ini ada lagi, ini ada lagi, langsung kita sortir semua. Ini ada lagi. Oke, 30% masih oke. Oke, langsung kita cek di sini. Nih, ketahuan ya ini. Ini bisa kita cek ya. Ini kita sortir per 3 bulan. Karena untuk mengetahui barang ini profit atau tidak, kita butuh data yang panjang, data yang komplit, sehingga ini kita setting 3 bulan. Lalu kita amati di sini. Oke, nah kita amati harga per konversi ini. Barang 95.000, biaya iklannya 67.000 dan 64.000. Sudah pasti ini rugi bagi saya, karena iklannya itu hampir 50%, yang ini hampir 40% dari harga produk, dan tidak masuk. Ini kita off kan. Oke, kita pindah lagi ke yang lain. Kita cari tahu dulu ya, yang bikin boros mana. Nah ini kita pasang kata kunci, satu kata kunci aja. Budget iklan kita pilih yang paling murah dulu. Kalau yang paling murah sudah termakan, sudah jalan, tidak perlu dinaikkan budgetnya, kecuali kita mau menambah kata kunci lain. Tapi kata kunci yang sudah kita pasang dengan harga yang murah dan jalan, tidak perlu kita naikkan untuk testing pertama kali. Yang kedua, tipsnya kita harus pasang iklan dengan budget paling kecil dulu, dan kita gunakan riset dari Shopee. Contoh ya, kita langsung aja misalnya mau iklan barang baru. Jangan pilih iklan otomatis, karena kalau kita pakai iklan otomatis budgetnya pasti gede, karena ini kita ikutin Shopee maunya apa, kita nggak akan ikutin. Kita pilih yang atur iklan sendiri, lalu yang iklan pencarian kita akan input kata kunci di sini, jangan pilih otomatis. Oke, kita nonaktifkan dulu, kita pilih barangnya. Contoh ya, kita mau iklan satu produk. Nih, oke, satu produk ini kita konfirmasi. Lalu kita tambahkan kata kunci. Kita mengikuti saran dari mesin pencari Shopee. Kita klik satu demi satu, kata demi kata, huruf demi huruf, yang muncul apa. Nah ini ada gelang hasil original. Ini nomor 1, ini kita masukkan, kita tambahkan, lalu kita masukkan lagi gali asli, karena menyambung sesuai produknya. Ini bisa disesuaikan tergantung produk teman-teman apa. Intinya kita menginput 4 kata kunci paling tinggi di pencarian Shopee. Oke, 3. Kita cek lagi di sini masih ada. Oke, satu lagi. Nah, saya untuk satu produk ngetesnya 3 sampai 4 kata kunci awal yang paling ada di atas pencarian. Lalu budget iklannya ini kita setting yang paling murah dulu. Saya setting 205 dulu. Saya ngikutin yang paling murah. Kalau yang paling murah sudah termakan, berarti sudah jalan, sudah berhasil, tidak perlu kita tambah, kita buat iklan. Ini untuk memulai iklan baru. Oke, itu beberapa tips dari saya agar iklan dari Shopee tidak boros.
benahi dulu internal toko teman-teman, fotonya diperbaiki, ada videonya, deskripsi diperjelas, kualitas foto ditingkatkan. Kemudian setelah dalaman internal toko itu sudah diberesi, baru kita edit iklannya. Mulailah dengan 3-4 kata kunci paling tinggi, pasang budget paling rendah. Kalau yang sudah berjalan iklannya akan kita delete, yang tidak efektif mana saja, yang efektif mana saja, sehingga